Sini. Silakan Mas Randy. Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok TikTok akan mempresentasikan mengenai TikTok influence on consumer purchase decision behavior during COVID-19 pandemic. Boleh di next. Ini adalah tim kami terdiri dari Mas Nanda, Mbak Zara, Mas Simon, Mbak Hilda, dan saya sendiri, Randy. Next. Untuk pembahasannya, kita akan mulai membahas dari business overview, research problem, methodology, research result, summary, dan recommendation. Next. Oke, yang pertama adalah business overview. TikTok sendiri adalah salah satu aplikasi sosial media yang cukup sukses untuk buatan Cina di dunia ini. Lalu Douyin atau TikTok ini didirikan pada September 2016 baik Zhang Yingmin, lalu kemudian Beijing ByteDance Technology mengakuisisi aplikasi Musical.ly di November 2017 yang membantu ByteDance untuk membangun komunitas video yang lebih besar. Kemudian mereka meluncurkan aplikasi untuk market Cina yang dinamakan Douyin, dan untuk market internasional sendiri adalah TikTok di 2017. TikTok ini sendiri semuanya mengenai video pendek, jadi user akan mengupload video sekitar durasi 15 detik sampai 180 detik. Kemudian untuk target audiensnya sendiri untuk TikTok atau sebelumnya Musical.ly adalah remaja di awal 20-an dengan rentang umur 13 sampai 24 tahun. Next. Kemudian di sini market trends-nya adalah untuk sosial media paling populer di dunia per Oktober 2021, mulai dari Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, WeChat, lalu ada TikTok di peringkat ke-7. Kemudian untuk user TikTok mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, mulai dari 2017, 2018, lalu makin terlihat pesat di 2019, dan untuk di 2021 sendiri sudah mencapai 1 miliar. Untuk jumlah pengguna TikTok berdasarkan negara di 2020 sendiri ini, mulai dari peringkat pertama ada Amerika Serikat, kemudian disusul oleh Indonesia, kemudian Rusia, Jepang, dan Prancis. Boleh di next. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Zara. Ya, untuk research problem ada 3 pertanyaan yang akan dijawab berdasarkan riset yang sudah kita lakukan. Yang pertama, bagaimana pola konsumen menggunakan atau mengkonsumsi konten dari TikTok. Yang kedua, bagaimana platform TikTok ini dapat memenuhi kebutuhan dari para usernya terkait dengan keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga, seberapa besar pengaruh TikTok dalam pengambilan keputusan konsumen membeli produk atau jasa selama pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini kita akan menganalisis keputusan pembelian atau purchasing behavior decision making yang terdiri dari 5 langkah, yaitu problem recognition, kemudian information search, dilanjutkan dengan evaluation of alternative, product choice, dan akhirnya ke outcomes. Next, Mas. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai metodologi penelitian. Untuk yang pertama, jenis penelitian, kami menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh perilaku responden TikTok sebagai konsumen. Kedua, mengenai subjek penelitian. Adapun subjek penelitian dalam hal ini, sebagai populasi, kami memilih masyarakat atau responden yang sudah mengunduh dan menggunakan aplikasi TikTok. Ketiga, teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan non-probability purposive sampling. Teknik pengambilan sampel ini dipilih karena
berdasarkan ketersediaan populasi dan pertimbangan kami bahwa mereka ini para responden dapat mewakilinya. Dengan teknik ini, tentu dapat membatasi sampel dan dapat memberikan informasi yang diinginkan, karena sudah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, responden tinggal di Indonesia. Yang kedua, tahun lahir responden mulai dari tahun 1987 hingga tahun 2003. Syarat ketiga, responden adalah pengguna aplikasi TikTok. Maka dari itu, kami mengambil sampel penelitian ini yaitu rekan kerja di kantor kami. Dan kami menetapkan untuk penelitian ini minimal sebanyak 50 responden. Boleh next slide, Mas? Nah, untuk sumber data penelitian, kami menggunakan hasil angket kuesioner para responden dan hasil observasi penelitian kami. Kemudian untuk jenis data, kami menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan hasil angket kuesioner para responden. Dan data sekunder dalam penelitian ini, kami menggunakan dokumen tambahan, beberapa website dan buku ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data diperoleh melalui survei online dengan menggunakan Google Form. Kuesioner ini didistribusikan melalui media sosial yang meliputi WhatsApp dan Line. Ada beberapa cara menyebarkan kuesioner. Yang pertama, kami menyebarkan kuesioner melalui WhatsApp dengan cara mengirimkan link kuesioner di chat secara personal satu persatu. Dan kami juga menyebarkan kuesioner melalui Line dengan cara mengirimkan link kuesioner di chat secara personal dan beberapa grup lain. Nanti penyebaran kuesioner ini secara online dapat memungkinkan untuk mendapatkan sampel data lebih banyak. Kemudian, kami juga melakukan observasi berupa pengamatan langsung namun bersifat non-partisipatif. Dan kami juga menggunakan beberapa bahan dokumen pendukung seperti pengambilan sumber foto dan tambahan dari website dan literatur ilmiah. Boleh next slide, Mas? Kemudian dalam proses analisa data yang dilakukan, kami menggunakan 4 komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melihat hasil angket kuesioner para responden. Kemudian untuk reduksi data, ada beberapa langkah meliputi pengelompokan dan meringkas data, sehingga kami dapat menemukan tema, kelompok, dan pola-pola data. Untuk penyajian data, kami mengorganisir data menjadi beberapa kelompok dan mengintegrasikan dengan kelompok data lain, sehingga seluruh data yang dianalisa benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Pada penarikan kesimpulan, pada dasarnya kami mengimplementasikan prinsip induktif, mempertimbangkan pola-pola data yang sudah dibuat dari hasil kuesioner. Untuk sampai pada kesimpulan akhir, kami menggunakan proposisi ilmiah mengenai realitas terhadap buku yang telah kami pelajari. Terkait waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 2 minggu, dari tanggal 18 Mei sampai dengan 2 Juni 2022, dan total responden yang telah terkumpul sebanyak 55 responden. Boleh next slide, Mas? Oke, untuk hasil risetnya, untuk demografinya, itu dari responden itu ada sekitar 26,3% itu pengguna TikTok itu pria dan 73,7% itu wanita. Dan berdasarkan hasil risetnya kita bisa melihat bahwa Gen Y atau milenial itu menggunakan TikTok di sini mayoritasnya cukup banyak, sekitar 89,5%, diikuti oleh Gen X dan Gen Z. Di sini juga dapat dilihat bahwa mayoritas pengguna TikTok itu adalah wanita, dan juga di sini bisa dilihat kalau pertumbuhannya itu untuk pengguna baru, user baru itu cukup besar, yaitu cukup signifikan sebesar 73,7%. Di sini motivasi pengguna TikTok itu untuk kebutuhan untuk hiburan, terutama ya, untuk merubah mood, untuk mengisi waktu, dan untuk menghilangkan stres. Nah, berikutnya kita lihat juga untuk waktu untuk mengkonsumsi atau menginstal TikTok ini. Jadi sebelum COVID-19, sebelum 2020 itu hanya 26,3%. Nah, saat COVID-19 dan setelahnya itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 73,7%. Nah, di sini juga dapat dilihat dari data itu ada kata-kata yang berapa kali terulang. Di sini dapat dilihat bahwa dari data yang dikumpulkan itu sebagian besar itu membutuhkan hiburan. Selain itu ada juga untuk iseng dan juga untuk
ingin mengisi waktu. Oke, berikutnya. Nah, di sini juga frekuensi untuk menggunakan TikToknya. Di sini dapat dilihat dari data-data, yaitu dari yang cukup sering sebesar 26,3%, yaitu sekitar 10-14 jam seminggu. Berikutnya yang sangat sering itu sekitar 14%. Itu lebih besar dari 14 jam untuk satu minggunya. Yang kadang-kadang 6-10 jam seminggu sebesar 22,8%. Nah, yang berikutnya yang sangat jarang itu 1-4 jam seminggu sebesar 22,8%, dan jarang itu 4-6 jam seminggu itu hanya 14%. Nah, di sini juga dapat dilihat sejalan dengan ini ya, motivasi dari pengguna TikTok untuk kebutuhan untuk hiburan. Konten yang paling dicari-cari oleh pengguna TikTok di sini adalah untuk hiburan ya, di sini hiburan atau komedi, untuk humor juga, dan berikutnya itu di sini diikuti juga yang konten yang dicari berikutnya adalah untuk mencari tips and trick, dan juga untuk edukasi, dan untuk review dan rekomendasi produk atau tempat. Oke, berikutnya. Selanjutnya hasil riset kita terkait pengaruh TikTok terhadap keputusan pembelian produk. Kita dapatkan bahwa 92,7% user dari TikTok ini mengatakan bahwa platform sosial media membantu mereka untuk mendapatkan ide tentang merek atau brand produk yang mereka belum pikirkan sebelumnya, dan itu menjadi faktor utama mereka dalam keputusan pembelian. Kemudian TikTok dipandang lebih menyenangkan daripada platform lainnya, dan dengan adanya algoritma khusus yang ada di TikTok membuat user hanya melihat konten yang sesuai dengan value atau minat mereka. Ini bisa kita lihat dari hasil riset konten, iklan, sponsor, brand untuk TikTok menurut saya, dan hasilnya itu cukup tinggi. 49,1% menyatakan bahwa konten tersebut sudah sesuai dengan ketertarikan atau hobi mereka. Nah, kemudian untuk seberapa besar tingkat kepercayaan user atas review atau rekomendasi dari TikTok influencer untuk sebuah produk, kita di sini mendapatkan bahwa untuk user itu cukup tinggi, mereka memberikan nilai 3 sampai dengan 5 untuk majority atau mayoritas, sehingga rekomendasi dari influencer TikTok memainkan peranan penting dalam mendorong keputusan pembelian produk dari user. Kemudian TikTok juga mempengaruhi dalam menentukan pembelian produk atau mengunjungi tempat layanan atau jasa ketika pandemi. Ini juga para responden memberikan nilai mayoritas di 3 sampai dengan 5. Artinya ini platform TikTok mayoritas digunakan untuk memang mencari hiburan, informasi, tapi saat ini juga sudah beralih ke promosi untuk penjualan produk, sehingga user kan pembelian yang lebih spontan atau belum direncanakan. Selanjutnya untuk summary. Ya, untuk kesimpulannya dari hasil temuan riset dan survei kita bisa mempunyai kesimpulan bahwa konten-konten di TikTok mempunyai pengaruh sedang sampai cukup besar terhadap keputusan pembelian pelanggan. Ini kita bisa lihat konteksnya dari data-data tadi, di mana pertama 3 dari 4 orang ini menggunakan TikTok di saat pandemi untuk menemukan konten-konten yang menyenangkan, yang trending dan entertaining. Dan kita juga melihat dari data ini bahwa peran pelanggan bagi TikTok sendiri, bagi platform TikTok ini di Indonesia cukup besar peran penggunaannya, karena berdasarkan data yang kita temukan juga bahwa Indonesia merupakan negara nomor 2 terbesar yang mempunyai basis pengguna
tertinggi setelah Amerika Serikat pada tahun 2021. Yang kedua, kita juga menemukan bahwa memang sebelum adanya TikTok, online review, konten sosial media tentang review produk, unboxing, dan lain-lain, itu memang mempunyai peranan yang cukup tinggi dalam menentukan keputusan pembelian pelanggan. Namun, di TikTok sendiri, online review dan konten-konten ini mempunyai probabilitas yang lebih tinggi untuk mendapatkan konversi dan untuk disukai oleh pelanggan, karena memang kontennya yang lebih menarik, lebih kreatif, serta fitur dan sistem rekomendasi yang sangat presisi dan juga sangat personalisasi, sehingga untuk mempengaruhi pelanggan ini cukup efektif. Yang ketiga, TikTok sendiri dari segi produk, dari fitur dan ekosistemnya mempunyai peranan yang besar untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan dalam menentukan keputusan pembelian mereka lewat berbagai fase. Karena memang keputusan pelanggan ini cukup efektif didorong oleh rekomendasi sistem yang sangat presisi tadi, dan juga konten-konten yang menarik, baik itu konten dari influencers ataupun konten dari brand yang dirasa lebih menyenangkan dan lebih sesuai juga dibandingkan mereka menggunakan platform-platform lain. Nah, jika kita menggunakan skema cognitive decision making, nah di TikTok sendiri ini peranan-peranannya bisa kita jabarkan dari beberapa tahap. Jadi dari tahap untuk problem recognition, jadi menemukan masalah sampai untuk mencari informasi, TikTok ini sudah cukup membantu karena memang orang-orang kita tahu bahwa senang sekali dan mereka datang ke TikTok itu untuk mencari konten-konten yang menyenangkan dan juga bisa memberikan informasi produk ataupun rekomendasi produk yang mereka sedang konsiderasi. Dan 61% dari mereka juga berpikir bahwa konten-konten di TikTok ini sangat personalized, sangat cocok dengan mereka, sehingga pada tahap pencarian informasi dan evaluasi alternatif, effort yang dikeluarkan itu bisa lebih minim dibandingkan dengan platform lain, tapi hasil informasi dan juga konten-konten yang bisa mempersuasi mereka itu bisa mempunyai reach atau exposure lebih banyak. Nah, dari evaluasi alternatif sampai untuk memilih produk yang mana, kita juga bisa melihat bahwa berbagai vertical, berbagai tipe jenis konten itu tersedia di TikTok, sehingga sebenarnya apapun yang mereka suka dan apapun yang marketers ingin jual itu bisa ditemukan dalam satu wadah, sehingga banyak sekali kesempatan orang-orang untuk menemukan barang-barang yang mereka inginkan lewat konten-konten yang TikTok yang menyenangkan, dan juga banyak sekali cara untuk marketers membalut strategi marketing mereka agar iklannya lebih efektif dan lebih personal terhadap calon pelanggannya mereka. Nah, ini juga kita bisa melihat dari akhirnya mereka memilih produk sampai akhirnya mereka mempunyai keputusan pembelian, outcomes-nya itu sendiri, kita bisa lihat konversinya ini cukup tinggi juga, karena pertama di TikTok sendiri, selain sistem rekomendasinya, para pengguna TikTok ini mempunyai rasa kepercayaan dan juga menilai bahwa kredibilitas reference group di TikTok ini cukup tinggi, sehingga mereka dapat lebih percaya dan akhirnya mau mengkonsumsi atau mendengarkan para reference group-nya ini. Dan kita juga bisa lihat dari hasil surveinya, 80%, lebih dari 80% mereka, para pengguna TikTok dari responden kita berkata bahwa TikTok mempunyai pengaruh terhadap persepsi mereka akan suatu produk, dan juga mereka berkata bahwa TikTok mempunyai pengaruh
yang cukup signifikan terhadap keputusan pembelian mereka. Dari hasil paparan tadi, kelompok kami memberikan rekomendasi untuk para marketers dan brand bagaimana sih mereka bisa memiliki strategi marketing dapat memiliki performance yang lebih baik dari hasil riset perilaku konsumen di aplikasi TikTok. Pertama, marketers harus otentik. Jadi strategi yang dibuat, konten-konten yang dibuat harus lebih personalized, harus lebih dekat dengan keseharian karena memang konten-konten yang menyenangkan, yang konten-konten yang menarik dan mudah diingat lewat video-video pendek itu adalah favorit. Yang kedua, riding the moment. TikTok itu sangat memiliki berbagai konten viral dan tren lewat berbagai fitur-fitur dan juga musik-musik dan efek-efeknya. Dan orang datang ke TikTok untuk mencari itu, sehingga para marketers juga bisa mengetahui kira-kira apa sih yang saat ini sedang disukai pelanggan, apa yang bisa menarik pelanggan, dan bagaimana mereka juga bisa menggunakan informasi ini untuk membuat strategi marketing yang lebih baik di TikTok. Yang ketiga, fokus terhadap entertainment, terhadap konten-konten yang menyenangkan dan juga yang menggugah. Karena memang orang-orang datang ke TikTok ingin mendapatkan hiburan. Jadi sebisa mungkin para marketers bisa membalut konten mereka agar menciptakan emosi yang positif dan juga menyenangkan bagi para penggunanya. Yang keempat, para marketers dan brand bisa menggunakan fitur-fitur in-app commerce, fitur-fitur untuk bertransaksi, berjualan online di TikTok, karena TikTok sendiri sekarang sudah memiliki fitur dan juga layanan dan jasa yang mendukung para marketers dan brand untuk memasarkan produk mereka. Pertama lewat TikTok Live, bisa juga lewat TikTok Commerce, ataupun lewat seller community, komunitas penjual. Sehingga para brand ini dan para marketers ini bisa lebih meningkatkan strategi mereka dengan cara yang lebih efektif dengan jangkauan pelanggan yang lebih luas. Yang kelima, influencer marketing. Lewat influencer marketing ini, para marketers bisa bekerja sama dengan para reference group karena mereka mempunyai basis fans dan followers yang cukup tinggi, dan rata-rata juga berdasarkan survei kami, para followersnya ini, para fansnya ini memiliki rasa kredibilitas yang tinggi terhadap para reference grupnya, sehingga para marketers bisa berkolaborasi dengan para influencer agar konten-konten iklannya bisa lebih dapat mudah ditemukan, dapat meraih banyak pelanggan, dan juga memiliki persepsi yang lebih baik karena didukung oleh para influencers. Yang terakhir, para marketers dan brand juga bisa menggunakan TikTok Boost dan Native Ads. Jadi lewat fitur ini, marketers dan brand itu bisa meningkatkan capaian performa iklan mereka, dapat bisa meraih banyak calon pelanggan, dan juga bisa membuat berbagai jenis iklan yang lebih menarik di TikTok, karena banyak sekali tipe-tipe konten dan tipe-tipe fitur yang sebenarnya bisa dilakukan lewat FYP ataupun lewat efek dan juga hashtag, di mana ini bisa dieksekusi bersama dengan tim TikTok itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, TikTok. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hasil riset kami membantu teman-teman untuk memahami perilaku konsumen pada masa pandemi dalam menggunakan aplikasi TikTok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.